Mas Biro? Lo, apa kabar? Hah? Jawab dong. Lo lagi sehat apa lagi sakit? Amira, Biru itu ngerasain firasat. Firasatnya dia nggak enak, makanya kakak suruh dia untuk telepon kamu. Ya Allah, Mas Biro. Ternyata dia dapat intuisi. Kalau aku dan anak-anak kami kenapa-napa. Mau dia udah pergi, Pak. Bahkan dia nggak pamit sama sekali sama aku, Pak. Mau dia. Jadi dia udah pergi. Jadi benar dugaan aku, Pak. Papa yang suruh mau pergi. Ya. Papa minta dia untuk pergi. Maafin Papa, Lang. Maaf. Papa sayang sama kamu. Semua ini Papa lakukan karena demi kamu. Demi masa depan kamu dan masa depan Athena Mandiri. Dan Papa udah jelasin semua sama dia dan dia paham kok. Ya, Papa tahu. Kamu pasti kecewa dan sangat-sangat marah sama Papa. Tapi Papa juga yakin, suatu saat kamu akan paham kenapa Papa melarang hubungan kalian. Lang, tunggu Lang. Kamu mau kemana? Aku cuma mau pergi kok, Pak. Aku nggak akan susuli Maudi juga. Aku juga nggak tahu Maudi kemana, Pak. Tugasku harus nurut perintah Papa kan? Ini kan yang Papa mau. Aku berangkat ya, Pak. Maafin Papa, Galang. Papa tahu. Maudi sangat-sangat tulus mencintai kamu. Dia pergi demi kamu, Lang. RMC Hospital. Iya, halo Sus. Apa? Iya sudah kalau gitu segera siapkan ruang operasi ya. Saya segera ke sana kok. Ya, makasih ya Sus. Aduh, gimana ya? Aku nggak mungkin ninggalin pasienku, dia harus dioperasi. Tapi Mas Noah sama Mbak Verni gimana? Ya, aku kabarin sekarang deh. Sarni, saya Mas Noah sama Biru kami mau pergi. Kamu di rumah jaga rumah ya. Ya Bu, siap. Bu, Sarni langsung ke dapur lagi ya Bu? Iya.
Gadis. Mas Noah masih di kamar mandi. Aku angkat aja deh. Iya, halo Gladys. Ini aku Ferni. Kenapa? Iya, Mas Noahnya masih di kamar mandi. Iya Mbak Ferni. Mbak Ferni, aku boleh minta tolong nggak ya? Tolong kabarin Mas Noah. Aku nggak bisa ikut kayaknya Mbak ke Rumah Sakit Pratama Sukabumi. Soalnya gini, barusan aku ditelepon sama RMC Hospital. Ternyata ada pasien aku yang harus segera operasi. Jadi aku harus ke sana untuk operasi. Nggak apa-apa kan Mbak? Oh gitu. Ya mau gimana lagi. Tapi nggak apa-apa kalau kami pergi tanpa kamu. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, aman kok. Nanti aku tinggal telepon Bu April, kabarin kalau Mbak sama Mas Noah mau ke sana untuk cek CCTV-nya. Terus aku nggak bisa ikut karena aku harus ada operasi, ya. Nanti aku kabarin dia kok Mbak. Oke deh kalau gitu. Makasih ya Gladys. Makasih juga ya Mbak, aduh maaf banget aku jadi nggak bisa nemenin nih. Mbak hati-hati di jalan ya, semoga pelakunya juga cepat ketangkep, amin. Amin. Makasih ya Mbak. Ferni, Ya? ayo berangkat sekarang. Mas Noah masih di kamar mandi. Tunggu bentar ya. Aduh, lama banget sih. Yaudah, gue duluan ke depan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Nomornya Maudi udah betul-betul nggak aktif. Maudi betul-betul menghilang dari hidup aku sekarang. Hai, Biru. Hai, Gimana? Udah siap semua? gue sih udah siap. Cuman gak tahu tuh Mas Noah. Tadi masih di kamar mandi. Oke. Selamat pagi. Pagi, Mbak Ferni. Mbak Ferni, boleh bicara sebentar? Ya boleh. Bentar ya. Mukanya Elang kelihatan murung. Dia pasti udah baca surat dari Maudi. Saya udah baca surat dari Maudi. Oke. Kira-kira Mbak Ferni tahu Maudi perginya kemana? Emangnya Maudi nggak kasih tahu di suratnya? Bahkan saya juga udah sampai datang ke tempat kerjanya. Saya tanya sama teman kerjanya, mereka juga nggak tahu kalau Maudi pergi kemana. Kalau Maudi nggak kasih tahu kamu, itu artinya Maudi nggak mau kamu tahu. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu. Jadi tolong ya, hargain keputusannya Maudi. Kalian ngomongin siapa sih? Ferni, Maudi siapa? Ternyata Biru nggak kenal juga sama Maudi. Iya sih, mereka kan kenal di tahun 2022. Oh iya, Elang? Biru barusan gadis nelfon, dia kasih tahu kalau dia mendadak ada operasi pasiennya di RMC Hospital. Jadi dia nggak bisa ikut. Tapi dia akan telepon Bu April, direktur utama rumah sakitnya, dan kasih tahu kalau kita akan datang ke sana. Oke. Aduh, Mas Noah, lama banget sih. Sabar deh. Apa, Pak? Gladys mau cerai sama saya? Nggak mungkin. Bapak pasti bercandakan. Ini serius, Pak. Bu Gladys menghubungi saya dan minta saya
untuk menangani masalah perceraiannya. Dan dia tidak akan pulang ke rumah sebelum urusan perceraiannya diurus. Tapi kenapa mendadak kayak gini ya, Pak? Gladys nggak bicara apa-apa ke saya? Untuk itu, Bapak perlu berbicara langsung dengan Bu Gladys. Tapi papanya udah tahu soal ini. Sepertinya belum, Pak. Oh gitu, oke. Terima kasih udah menghubungi saya, tapi bisa nggak prosesnya diberhentikan dulu? Soalnya saya mau bicara dulu sama Gladys. Maaf, Pak. Saya tidak bisa melakukan itu. Karena Bu Gladys sudah menyerahkan semua dokumen untuk perceraiannya. Dan Bu Gladys pasti akan bertanya ke saya, gimana progresnya. Kurang ajar. Masalah satu belum selesai. Udah ada lagi masalah yang lain. Aku harus temuin Gladys. Aku harus batalkan perceraian ini. Ya Allah, ini kenapa kok tiba-tiba perutku sakit banget? Aduh. Ya Allah. Ya Allah, pendarahan. Lucy! Imas! Lucy! Imas! Amir, kamu kenapa? Lucy, Kak. Mila, ada apa? Kenapa? Ini perutku sakit banget ya Allah. Aduh, ini pendarahan ini. Astagfirullahaladzim. Yuk kita ke rumah sakit sekarang yuk. Aku anterin ya. Enggak, udah. Aku sama Imas aja ya. Kamu anterin Arka sekolah ya. Ya udah kalau gitu ini aku panggil Baron dia biar panasin mobil ya. Iya. Imas tunggu sini jagain Bu Amira ya. Iya, Mbak. Imas tolong ambilin tas saya dong. Iya Bu, biar Imas yang ngurusin keperluan Ibu ya. Ya Allah, lindungilah kandunganku ya Allah. Anak-anak Bunda tahu kalian anak-anak yang kuat. Insya Allah kalian akan baik-baik aja. Ayo Bu, jalan pelan-pelan Imas bantuin ya Bu. Bismillah. Ya Allah. Ampun deh Mas Noah. Baru juga sejam jalan, terpaksa deh kita berhenti di rest area. Gara-gara dia sakit perut. Ya sabar ya Biru. Kayaknya Mas Noah tuh semalam salah makan deh. Biru, kamu kenapa? Kenapa Biru? Dada kamu sakit? Enggak. Cuman nggak tahu kenapa. Feeling gue gak enak. Biru, kadang itu cara Tuhan memberikan kita intuisi ataupun isyarat dengan cara seperti ini. Kalau sekarang kamu ngerasa ada yang gak enak di diri kamu, mungkin terjadi sesuatu sama orang yang kamu sayangi. Oh jangan-jangan Amira kenapa-napa lagi? Kenapa harus Amira sih? Ya karena Amira orang yang kamu sayangi. Dia kan istri kamu, Biru. Apa ya? Amira kenapa-napa? Saran saya, kamu telepon Amira sekarang. Nggak punya handphone. Ya udah, pakai handphone saya. Kenapa mesti gue yang telepon? Kenapa bukan lo yang telepon? Kan lo kakaknya. Tapi kamu itu suaminya. Ayolah Biru, udah kamu aja yang telepon Amira. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Amira, yang ada nanti kamu yang akan nyesel loh. Ayo telepon sekarang. Pak Marcel, selamat pagi Pak. Pagi. Istri saya lagi ada di ruangannya kan? Saya mau ketemu sama dia. Maaf Pak, saat ini Dokter Gladys sedang ada tindakan operasi. Oke, kalau gitu saya bisa tunggu di ruangannya kan? Mohon maaf Pak, tapi Dokter Gladys pesan tidak ada yang boleh masuk ke ruangannya. Tapi kan saya suaminya.
Sekali lagi saya mohon maaf, tapi ini perintah dokter Gladys, Pak. Oh iya, mending aku cek lagi alat penyedap suara itu. Siapa tahu humidifiernya udah balik lagi sama biru. Kau tinggalkan aku, teganya hatimu. Kau lupakan aku, seolah ku tak pernah ada di hatimu. Si Sarni itu malah nyanyi lagi. Mending bagus suaranya. Gimana caranya ya? Supaya aku bisa tahu ingatan biru udah kembali atau belum. Kalau sampai biru benar-benar ingat semuanya, bisa-bisa aku dijeblosin ke penjara. Enggak bisa. Aku harus habis biru sebelum dia bilang semuanya. Tapi gimana caranya? Mas, maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Imas kuat kok. Ternyata aja, Bu, gak apa-apa. Mas Baron, buruan dong ke mobilnya. Iya mbak, Ya Allah, kenapa di saat seperti ini nggak ada Mas Biru? Padahal aku ingin dia yang ada di samping aku saat ini, bukan Imas. Nih, udah nyambung. Tinggal ngomong. Bu, HP Ibu bunyi dalam tas. Ya, ambil Imas, tolong. Pak Lang yang nelfon, Bu. Sini. Oh ya Kak. Ini gue, Biru. Mas Biru? Lo apa kabar? Hah? Jawab dong. Lo lagi sehat apa lagi sakit? Amira, biru itu ngerasain firasat. Firasatnya dia nggak enak, makanya kakak suruh dia untuk telepon kamu. Ya Allah, Mas Biru. Ternyata dia dapat intuisi. Kalau aku dan anak-anak kami kenapa-napa. Halo, kenapa diem aja? Ya udah, gue matiin aja teleponnya. Jangan Mas, jangan. Ini sebenarnya perut Amira sakit, Mas. Tadi sedikit pendarahan. Sekarang Amira sama Imas lagi menuju ke rumah sakit di Antar Baron. Jadi perasaan yang nggak enak yang gue rasain barusan karena gue dapet intuisi kalau Amira lagi kesakitan. Mas, makasih ya udah khawatirin Amira. Sampai telepon Amira kayak gini. Ya walaupun sekarang perut Amira sakit, tapi Amira seneng banget deh, Mas. Emangnya lo udah mau lahiran? Belum sih, Mas. Kandungan Amira jalan 32 minggu. Harusnya sih 7 atau 8 minggu lagi, Mas, sampai nanti lahiran. Ini mungkin cuma kontraksi palsu aja, Mas. Sebelumnya kan Amira pernah ngerasain ini juga. Mas, Amira meminta tolong sesuatu sama Mas Biru. Iya, apa? Mas Biru mau kan ngomong ke anak-anak kita yang ada di kandungan Amira. Nanti handphonenya Amira deketin ke perut Amira. Lo ada-ada aja sih. Emang mereka denger? Denger kok, Mas. Kali aja kalau denger suara kamu, anak-anak yang di dalam kandunganku bisa tenang, Mas.
Iya, oke. Nih, kamu ngomong sekarang ya, Mas. Ngomong apa? Ya terserah, kamu mau ngomong apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting kamu ngomongnya jangan sambil marah-marah. Nanti mereka takut loh, Mas. Ya, oke. Halo, anak-anak. Kalian baik-baik ya di dalam perut Mama? Karena Mama kan lagi kesakitan. Kalian, anak-anak, jagain Mama. Jangan nakal, oke? Udah, cukup kan? Iya, cukup banget kok, Mas. Makasih ya. Mereka pasti seneng banget denger suara kamu, Mas. Perut Amira juga gak sesakit tadi kok sekarang. Doain Amira ya, Mas. Sama anak-anak di dalam kandungan Amira. Semoga mereka baik-baik aja. Iya. Amira gak mau, Mas, kehilangan anak-anak kita. Udah dulu ya. Soalnya kita lagi menuju Sukabumi untuk cek ke rumah sakit Pratama Sukabumi. Kita ke sana mau cek CCTV-nya. Iya. Amira udah tahu kok, Mas, dari Mbak Ferni. Ya pokoknya kalian semua hati-hati ya di sana. I love you, Mas. Iya. Dadah. Pak Biru meskipun masih lupa sama Bu Amira, tapi tetap peduli ya, Bu. Iya, Mas. Amira kenapa? Itu tadi dia bilang katanya kontraksi palsu dan sekarang mereka lagi di jalan mau ke rumah sakit. Tapi Amira nggak kenapa-napa kan? Nggak tahu ya. Tadi sih dia bilang perutnya udah nggak sakit. Ferni, lo mendingan telepon Mas Noah deh. Suruh buruan. Kalau dia masih lama, tinggal nih. Beneran. Iya. Oke. Semoga Amira dan bayi di kandungannya baik-baik aja. Kenapa gue jadi khawatir gini sama Amira? Tapi apa bener? Dulu sebelum gue hilang ingatan, gue tuh cinta banget sama Amira.